Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Siang. Saudara, untuk pertama kalinya di Indramayu, Jawa Barat, dibangun rumah sakit di tengah kampung Kendati tanpa subsidi pemerintah. Rumah sakit itu mampu memberi layanan pengobatan lebih murah 50% dibanding rumah sakit lainnya. Warga kampung Tarikolot, Desa Cikedung Lor, Kabupaten Indramayu menyambut gembira peresmian rumah sakit di kampung mereka. Pasalnya selama ini jika berobat harus ke kota Indramayu atau Losarang yang jaraknya jauh. Pembangunan rumah sakit ini atas inisiatif sejumlah tokoh kampung yang berhasil di perantauan. Semula kami berdesak-desakan di rumah sakit di Indramayu, kemudian di rumah sakit Bayangkara, di Patrol, cukup penuh. Dan akhirnya setelah ada rumah sakit ini, kami masyarakat cukup bangga dan lega. Tujuan rumah sakit ini untuk sosioekonomik, sosial di depan. Ya, jadi lebih cenderung sosial di depan, maka ya mau tidak mau kita akan bekerja sama dengan BPJS nantinya. Selama proses pembangunan hingga peresmian tidak ada subsidi dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Kendati demikian, dalam operasionalnya akan diupayakan program BPJS Kesehatan bisa masuk ke rumah sakit ini. Dari pemerintah sampai sekarang tidak mengeluarkan subsidi apa-apa. Belum. Tetap dari BPJS? Iya, dari BPJS. Ini milik swasta ya, milik swasta. Ini betul-betul masyarakat asli Indramayu yang sudah berhasil di pusat, kemudian peduli dengan keadaan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Keberadaan rumah sakit Reisa tidak saja bermanfaat untuk warga kampung Tarikolot, namun juga mencakup 5 kecamatan di sekitar Cikedung. Sampai saat ini di Indramayu baru ada 4 rumah sakit umum. Padahal dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.700.000 jiwa, idealnya ada 10 rumah sakit. Ruang warga. Yang bertanggung jawab demi kesatria Indonesia. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, tegas, serta senantiasa siap sedia berbakti. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pasukan istirahatkan. Untuk amanat, istirahat, terus. Jauh. Ya, sip. Ya, cukup. Sip. Apa aja fasilitasnya, terus apakah ada juga klinik spesialis? Baik, terima kasih. Rumah sakit Reisa ini rumah sakit kalau kita menyesuaikan dengan aturan, kita rumah sakit tipe D. Tipe D. Pada saat awal ini kita memulai dengan rumah sakit tipe D dengan 2 orang dokter spesialis, 6 orang dokter umum, 1 dokter gigi, 1 apoteker, dan perawat-perawat operasional. Target kita ini kita mempunyai 50 tempat tidur dulu pada saat awal ini,
karena selanjutnya nanti baru kita akan kembangkan lagi untuk lebih dari yang ada pada saat ini. Dok, apa sih sebetulnya yang memotivasi atau tujuan pembangunan rumah sakit di perkampungan ini, Dok? Baik, memang kalau ditinjau dari segi keekonomian rumah, barangkali kita ada di tengah-tengah sawah ini agak tidak ekonomis, tetapi memang berdirinya rumah sakit ini dari konsorsium yang mengumpulkan anggota-anggota orang-orang yang sukses dari area Indramayu membuat di sini rumah sakit, karena di area sini meliputi 5 kecamatan yang ada, bahkan 6 kecamatan yang ada di daerah Indramayu sisi yang sebelah sini ini belum ada fasilitas kesehatan yang dianggap cukup memadai. Oleh karena itu kita membangun rumah sakit ini di sini, dan memang rumah sakit ini ditujukan kepada kalangan menengah ke bawah lebih banyaknya, karena memang rumah sakit ini kalau dihitung dari bednya itu lebih dari 40% kita membukanya di kelas 3 malah. 40% membukanya di kelas 3, sehingga diharapkan layanan yang diberikan di lingkungan sini untuk penderita-penderita di beberapa kecamatan di wilayah kerja rumah sakit ini bisa tercover dengan baik. Soal fasilitas BPJS atau keringanan untuk masyarakat sini apa yang pada saat ini memang kita menyiapkan dulu untuk operasional rumah sakit, operasional rumah sakit, dan administrasi kami sudah mulai menjajaki adanya hubungan kerja dengan BPJS, karena memang tujuan rumah sakit ini untuk sosioekonomik, sosial di depan. Ya, jadi lebih cenderung sosial di depan, maka ya mau tidak mau kita akan bekerja sama dengan BPJS nantinya. Terima kasih, Dok, ya. Sudah. Edi Rasdiana, tokoh masyarakat Kecamatan Cikedung. Tempat tinggal saya di Cikedung Lor, di desa ini. Pak Edi, tanggapan Bapak tentang keberadaan rumah sakit Reza? Oh, alhamdulillah, luar biasa sekali. Sebab setelah ada BPJS, kemudian ada program-program dari pemerintah, ternyata rumah sakit di Indramayu itu penuh. Nah, dengan kepedulian seorang tokoh putra Cikedung yang memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya, akhirnya bisa membangun rumah sakit yang megah seperti ini di daerah kampung, di daerah kami ini. Alhamdulillah, akhirnya masyarakat kami bisa tertampung, bisa mencicipi bagaimana program kesehatan dari pemerintah ini. Yang semula kami berdesak-desakan di rumah sakit di Indramayu, kemudian di rumah sakit Bayangkara, di Patrol, cukup penuh. Dan akhirnya setelah ada rumah sakit ini, kami masyarakat cukup bangga dan lega. Masyarakat kami bisa menikmati dari hasil pembangunan ini, gitu. Paling dekat memang kemana Pak berobatnya warga sini? Kalau ini ke Bayangkara, kalau paling dekat ke Bayangkara. Tapi yang banyak ke Cirebon, ya. Ke Cirebon, terus ke Indramayu, jauh-jauh. Sementara masyarakat kami masih banyak beberapa masyarakat yang tidak sempat berobat karena perjalanannya jauh, kemudian ongkos yang jauh, dan kemudian biaya penginapan juga, besuk juga harus memakai biaya. Akhirnya seorang tokoh masyarakat di sini, putra daerah sini asli, punya inisiatif mendirikan rumah sakit ini. Kami bangga sekali ya. Sekali lagi bangga sekali, ya, apresiasi sekali terhadap program pendirian rumah sakit Reza ini. Ya gitu, ya.
bangsa. Kita harus mampu menjadikan kemajuan itu sebagai kekuatan kita dalam menyongsong masa depan. Hadirin yang berbahagia, prajurit TNI yang saya cintai, saya membayangkan dalam 5 tahun mendatang, pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimum dalam kekuatan pertahanan negara trimatra terpadu, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan membangun TNI sebagai kekuatan regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Sebagai negara maritim, karena pembentukan TNI yang profesional sebagai kemampuannya dengan melakukan latihan-latihan berkesinambungan harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan. Saat ini hamnya dan kita juga postur pertahanan TNI pertahanan memang diperlukan membangun kemajuan zaman. Fungsi mental untuk membangun prajurit itu tidak kalah pentingnya penyiapan kualifikasi komando, meta kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi akan benar-benar memastikan adanya penghormatan yang layak prajurit TNI yang bertugas di segenap anggota TNI yang saya banggakan. Peliharalah dan jagalah terus TNI kuat, pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Yang benar papasangan Ibu semangat. Kita semua ini untuk orang lain, dan disinilah keluarga besar Pak Rohadi membuktikan bahwa hidupnya ingin bermanfaat untuk orang lain. Amin. Kemudian mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah kami semuanya umat Allah yang benar. Alhamdulillah alamin. Al-Fatihah. Komentar Ibu tentang keberadaan rumah sakit yang di tengah perkampungan ini. Iya, saya pertama bersyukur kepada Allah. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada pemilik rumah sakit ini di sini Pak Rohadi yang sudah sangat peduli kepada masyarakat Indramayu, sehingga rumah sakit ini sangat bermanfaat. Saya yakin sangat bermanfaat di tengah-tengah perkampungan yang belum memiliki rumah sakit. Ya. Bukan umumnya mindset orang kampung itu ke rumah sakit mahal, sementara di sini katanya ditawarkan separuhnya gratis. Nah,
kira-kira mengubah mindset itu gimana? Bukan, di sini kerjasama dengan BPJS. Iya, bekerja sama dengan BPJS sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa rumah sakit ini dibantu juga oleh pemerintah untuk pengobatan, dana pengobatan. Karena tadi ada kerjasama dengan BPJS. Dari pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri ada subsidi khusus untuk operasional ini Bu nantinya? Tidak ada. Dari pemerintah sampai sekarang tidak mengeluarkan subsidi apa-apa. Belum. Tapi tetap dari BPJS Iya, saja? dari BPJS. Ini milik swasta ya, milik swasta. Ini betul-betul masyarakat asli Indramayu yang sudah berhasil di pusat, kemudian peduli dengan keadaan masyarakat di Kabupaten Indramayu yang selama ini di Indramayu baru memiliki rumah sakit 2, satu lagi dibangun jadi mau 3. Dan ini sangat berkurang sekali dengan jumlah penduduk yang 1.700.000 ya. Ini sangat kurang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saja saya menyampaikan apresiasi, kemudian mengucapkan terima kasih dengan harapan dengan adanya rumah sakit ini masyarakat Indramayu akan terbantu untuk berobat. Mungkin baru pertama kali ya Bu ya di tengah kampung ada rumah sakit yang seperti di Indramayu khususnya. Untuk kabupaten lain saya nggak tahu, belum kalau tahu untuk ya. Indramayu baru. Tetapi kami di Indramayu meskipun rumah sakit baru 3 ya, rumah sakit milik daerah ya, 1, 2, 3 mau 3 ya. Tetapi di setiap kecamatan puskesmas di Kabupaten Indramayu ada rawat inap. Ya, ini juga sangat membantu masyarakat pedalaman ya, atau masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan untuk bisa segera berobat ketika sakitnya.